Penyerahan berita acara dari penjaringan kepada Bapak Sabang. Oke, mulai. Izin 1, 2, 3. Izin 1, 2, 3. Ya. Merdeka. Siap. Ya. Penyampaian hasil penjaringan sekaligus sepatah kata dari Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Bandung Tenggara sekaligus dari tim jaringan. Yang kita hormati rekan-rekan kita hormati kita punya Hari ini tepat tanggal 30 jam 15 Jamal tadi datang menyampaikan dan tepat tanggal dua 25 berita acara saya terima berkas tadi sudah kami tanda tangani, dan di hari ini Pak Jamal merupakan orang kedua yang mendaftar pada tim penjaringan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung Tenggara. Yang perlu kami sampaikan, yang pertama, Pak Jamal berkas kami akan tim penjaringan akan melaporkan ke Dewan Pimpinan Cabang dan akan diverifikasi oleh Dewan Pimpinan Cabang, dan selanjutnya dari berkas setelah diverifikasi akan kami proses berkasnya dibawa ke Dewan Pimpinan Daerah DPD di Provinsi Maluku dan akan dilakukan verifikasi berkas di Ambon, dan selanjutnya setelah berkas diverifikasi oleh DPD Provinsi Maluku, maka mohon maaf bakal calon akan diundang di Ambon untuk menyampaikan visi misinya di hadapan struktural partai, dalam hal ini DPD, DPC dan PAC. Dan selanjutnya dokumen akan tim akan bersama-sama dengan Dewan Pimpinan Daerah akan mengantar ke Dewan Pimpinan Pusat per 31 Mei. Setelah berkas ini masuk, tim sekretariatan akan melakukan upload langsung di DPP, Pak. Itu langsung sudah terdaftar di DPP, tinggal fisiknya saja nanti akan kita bawa tanggal 31 Mei nanti. Dan selanjutnya setelah di DPP, para kandidat akan diundang ke DPP untuk mengikuti fit and proper test di Dewan Pimpinan Pusat. Yang di sini yang kami harapkan kepada bakal calon, yang pasti sudah konsolidasi, sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat Maluku Tenggara yang kita cintai, karena kami berharap kandidat dapat mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon Bupati Maluku Tenggara, karena saatnya Dewan Pimpinan Pusat akan memakai lembaga survei, Pak,
lembaga survei yang teman dari Kabupaten Tenggara, karena itu merupakan salah satu indikator untuk DPP memberikan rekomendasi buat para kandidat. Mohon maaf, Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Tenggara, DPC PD Perjuangan Kabupaten Tenggara di hari kemarin atas kerja struktural partai dalam hal ini caleg Dapil 1, Dapil 2, dan 3, kami semua bergotong royong sehingga menghasilkan kami mendapatkan kurang lebih 8.400 sekian. Itu modal awal partai dulu. 3 kursi yang kami peroleh di lembaga dewan yang terhormat, dan syukur alhamdulillah kami sebagai ketua DPR. PDI Perjuangan mempunyai modal awal untuk internal saja 8.400 sekian suara. Ya, itu akan kami kerja mati-matian untuk memenangkan kandidat calon kepala daerah yang nanti diusung oleh PDI Perjuangan. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan Pak Jamal bersama tim, dan saatnya kami tetap pada prinsipnya tanggal 19 sampai 25 Mei nanti kami akan sosialisasi kandidat ke 11 pengurus anak cabang, karena biasanya kami kerja tetap solid bergerak untuk memenangkan satu kandidat yang direkomendasikan. Dalam hal ini rekomendasi yang dikeluarkan oleh yang terhormat Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Kita pada prinsipnya tetap mengamankan rekomendasi yang dikeluarkan di ketua umum kita, yaitu memenangkan kandidat. Dan oleh sebab itu tanggal 19 sampai 25 Mei mendatang kami akan sosialisasi seluruh kandidat bakal calon yang keluar dari PDI Perjuangan ke pengurus anak cabang, sehingga saatnya mereka-mereka yang nanti akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Barangkali itu Pak Jamal yang kami sampaikan. Kurang lebih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari kandidat calon Bupati Maluku Negara Bapak Jamal Luhut Sarjana Putri. Saya mohon berdiri. Merdeka! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salve. Yang saya hormati struktur partai DPC PDIP Kabupaten Tenggara, ada Bung Sekretaris dan unsur pimpinan yang lain, bendahara. Yang saya hormati orang tua saya yang dengan segala keikhlasan mengantarkan saya datang ke kantor DPC PDIP dalam rangka membagikan formulir di kesempatan sore hari yang baik. Dengan media cetak maupun elektronik yang berkesempatan meliput acara persidangan yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Saya Maulid Lubut dan kesempatan ini datang ke DPC PDIP dalam rangka membagikan formulir pendaftaran. Bagi saya, PDIP adalah sebuah partai politik yang dalam kiprahnya telah menunjukkan banyak dharma bakti dalam berbangsa dan negara, teristimewa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan cili di seluruh. Dan PDIP sendiri berada pada beberapa fase pembangunan bangsa dan negara ini dengan segala hiruk-pikuk, segala suka dan duka. Karena itulah kalau hari ini PDIP ada pada rankingan tertinggi di parlemen, mau itu di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota atau sebuah hal yang lain. Sebelum juga kami ingin mengucapkan selamat karena PDIP beberapa bulan ke depan lagi akan melakukan palu penentuan kepada arah
ini akan dibawa. Dan saya kira itu sebuah kerja keras, kerja ikhlas dan tuntas, istimewa dan memberikan kepentingan rakyat dan orang sehingga rakyat ini percaya pemimpin daerah ini dalam konteks parlemen. Bahwa apa yang saya kira kita sama-sama mencermati akhir-akhir ini terkait dengan dinamika politik, pembangunan pemerintahan sosial masyarakat, dan saya kira tidak perlu dijelaskan. Visi dan misi kami itu telah cukup jelas dan mengandung berbagai aspek, teristimewa terkait dengan rakyat dan menguji. Kita membangun dari infrastruktur, tapi kemudian melupakan bahwa ada kesadaran rakyat yang mestinya dia bisa setiap undang-undang pemerintah ataupun kebijakan pemimpin dalam mereka, sehingga orang tidak lagi kelaparan, orang tidak lagi mencari kerja di mana-mana, orang tidak lagi ketika sakit dia bingung harus bagaimana, dan orang kemudian menyekolahkan anaknya itu dia tidak lagi memikirkan tentang mesti harus menambah biaya, kemudian harus menangis air mata dengan darah bahkan nyawa untuk bagaimana bisa memberikan yang terbaik kepada generasi ke depan. Kami dalam visi-visi kami juga saya kira nanti pada waktunya akan kami kembangkan menjelaskan definisi dan detail, tapi fokus kami adalah bagaimana pembangunan ini bisa tumbuh dari desa menuju. Ada hal yang menurut kami unik di akhir-akhir ini, bahwa lebih banyak orang yang sekarang ada di Bohol, ada di desa-desa, hampir nyaris tidak ada betah tinggal di kampung kami. Sebetulnya itu adalah sebuah persoalan besar bagi kami dan masalah terpecahkan bersama-sama. Saya kira dalam kaitan itu, maka kita harus punya pikiran-pikiran inovasi yang progresif, yang mampu menghadirkan sesuatu yang bagi masyarakat yang asal dari kampung tinggal di desa itu adalah sebuah surga, tinggal di Bohol itu adalah sebuah kenikmatan. Ini yang kemudian menurut hemat kami akan kami rinci lagi dalam berbagai program yang lebih terukur, yang lebih fundamental, lebih terukur dalam kaitan dengan bagaimana bisa mampu melihat pendapatan kita masyarakat, berbagai pendapatan penghasilan dia setiap hari itu merupakan indikator untuk bisa kemudian seorang kepala negara, kepala daerah ke depan itu bisa mengukur bahwa apa yang ditawarkan kepada masyarakat itu bukan cuma hayalan-hayalan semata, ataukah bukan di malam hari tidur bermimpi apa, kalau esok hari dia melakukan, tapi program yang mesti harus dia berjalan mulai dari bawah sampai ke atas, dari ohoy-ohoy, dari dusun-dusun ohoy-ohoy, kecamatan baru sampai di kabupaten. Dan itu yang kemudian acap kali terkadang setelah disepakati pada level bawah ada pengkhianatan pada level atas, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat itu lalu kemudian terjawab dengan berbagai program dan kebijakan pemerintah di level kabupaten. Saya kira ini adalah hal yang mendasar, belum lagi soal digital elektronik yang mesti harus memacu kita untuk harus berani mengambil langkah-langkah besar itu agar semua orang bisa tinggal di rumah, tetapi dia bisa bekerja untuk mendapatkan sesuatu dengan gadget yang dia miliki, dengan handphone yang dia punya. Kalau dia bisa membaca berbagai berita, bisa menonton berbagai film, kenapa tidak kemudian dia bisa mendapat uang dari gadget yang dia punya? Dan saya kira program itu yang nanti akan kami tawarkan, dan insya Allah kami pastikan bahwa program itu bukanlah program khayalan semata, tapi program yang visioner, yang progresif, yang terukur dan bisa dapat dilakukan. Dan kemudian kami sebagai bakal calon ingin menyampaikan kepada teman-teman di PDIP bahwa pada waktunya nanti kami tidak akan mengecewakan partai yang telah memberikan harapan kepada kami untuk memimpin negeri. Saya kira dengan pengalaman yang selama ini telah kami torehkan, walaupun mungkin tidak ada nilai, tapi menurut hemat kami itu adalah sebuah jejak digital yang tidak bisa terhapus. Bahwa manusia harus kita pahami dari sana, dari mana kita datang, kemana kita pergi, siapa yang mengantarkan kita, dan kemudian kita akan menuju kemana bersama-sama dengan orang-orang yang mencintai kita selama ini, sehingga tidak ada dusta di antara kita, sehingga tidak lagi kita menjual konsep-konsep yang hanya datang lalu dengan tangisan, dengan bahasa-bahasa yang seolah menunjukkan kita adalah malaikat, kita adalah orang yang paling baik, tapi ternyata
lebih dari orang-orang yang cuma hanya sebagai broker dan memimpin negeri. Itu yang dapat kami sampaikan kepada kita semuanya. Kami berharap, sekali lagi berharap, mudah-mudahan ke depan PDIP bisa menentukan hati dan pilihan kepada kami selaku calon dari partai. Amin.